Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat mencintai, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat murka. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat murka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat yang ke-81 sampai 82. Allah berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa." Makanlah dari rizki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian, dan jangan melampaui batas. Siapa yang melampaui batas, maka dia akan terkena murkaku, dan siapa yang aku murkai, maka dia akan binasa. Ini ayat atau dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka. Dan dalam ayat ini, orang yang dimurkai oleh Allah adalah yang melampaui batas terhadap rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya. Apa maksud daripada melampaui batas terhadap rizki? Yang pertama adalah dia menggunakan rizki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya untuk bermaksiat kepada Allah. Maka siapa yang dilapangkan rizkinya, dilariskan dagangannya, dilancarkan usahanya, tapi kemudian rizki yang telah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu digunakan untuk bermaksiat, maka dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, makna daripada melampaui batas terhadap rizki adalah mereka yang menggunakan rizki yang telah Allah berikan untuk kesombongan. Jadi misalkan usahanya lancar, dagangannya laris, uangnya banyak, dan dia gunakan uangnya yang banyak itu untuk membeli mobil mewah, pakaian-pakaian yang mewah, tujuannya adalah untuk kesombongan. Maka mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat murka adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal berada di dalamnya. Wa ghadiballah, Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuknya azab yang besar. Jadi ini dalil yang menunjukkan Allah memiliki sifat murka. Siapa yang Allah murkai dalam ayat ini? Yaitu seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dosa membunuh itu dosa yang sangat besar. Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala meletakkan
Dosa membunuh dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, itu di urutan nomor 2 setelah kesyirikan. Jadi dosa membunuh ini bukan dosa yang bisa kita remehkan. Dosa membunuh itu merupakan dosa yang sangat besar. Dalam ayat ini ada 5 ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ancaman yang pertama adalah dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, khalidan fiha, kekal berada di dalamnya. Wa ghadiballah, yang ketiga Allah murka kepadanya. Yang keempat Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Yang kelima Allah siapkan untuknya azab yang besar. Jadi membunuh seorang mukmin dengan sengaja ini bukan dosa yang bisa kita remehkan. Bahkan ada seorang sahabat yang pernah membunuh seorang mukmin dengan sengaja, yaitu sahabat yang bernama Muhallim bin Jassamah radhiyallahu anhu. Dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja ini karena ada kejanggalan dalam dirinya. Ketika dia diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang di suatu daerah, ketika dia sudah berhadapan dengan orang kafir, ketika dia sudah mengayunkan pedangnya, orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Ketika orang ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, sama sahabat ini Muhallim bin Jassamah tetap dibunuh sama dia. Maka ketika dia membunuh orang ini dan diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dipanggil oleh Nabi. Kenapa engkau membunuh seorang mukmin? Ya. Kita kalau dalam kondisi seperti itu, kita bunuh juga atau kita tahan pedang kita, Pak? Ya, dia tadinya musyrik, orang kafir. Ketika kita sudah mau bunuh, dia ngucapin la ilaha illallah. Pastinya mungkin kalau itu yang terjadi pada diri kita, kita tusuk sekalian, ya. Karena kita akan mengira bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut sama apa? Pedang. Itulah yang dirasa oleh Muhallim bin Jassamah. Ketika dia mau mengayunkan pedangnya, dia ngucapin la ilaha illallah. Ya, kemudian tetap dibunuh sama Muhallim bin Jassamah, sehingga dia dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ditanya, kenapa engkau membunuh seorang mukmin? Maka dia menceritakan kejadiannya, ya. Dan dia mengatakan dia mengucapkan itu karena takut akan pedangku ini, wahai Rasul. Maka kemudian ditanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau telah membelah dadanya? Emangnya engkau tahu kalau dia itu mengucapkan karena takut pedang atau karena benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, maka Muhallim bin Jassamah mengatakan, mohonkan ampunan untukku wahai Rasul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ghafarallahu lak, Allah tidak akan mengampuni engkau. Ya. Maka tidak berapa lama, beberapa hari kemudian Muhallim bin Jassamah meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, diurus oleh sahabat, dimandikan, kemudian dikuburkan. Ketika dia dikuburkan, keesokan harinya jasadnya sudah keluar lagi dari kuburan. Dia ditolak oleh bumi. Kemudian sahabat menggali kubur lebih dalam. Ketika dikuburkan, besoknya jasadnya keluar lagi. Dikubur lagi lebih dalam, besoknya keluarnya jasadnya keluar lagi. Akhirnya sahabat ya mengubur Muhallim ini di antara 2 gunung, kemudian ditutup dengan batu. Kemudian kejadian ini didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebenarnya bumi itu menerima jasad orang yang lebih buruk daripada dia, yang maksiatnya lebih besar daripada dia. Tapi bumi menolak untuk Muhallim bin Jassamah ini sebagai bentuk pelajaran bagi orang lain, bahwasanya membunuh itu bukan dosa yang bisa kita sepelekan. Membunuh itu merupakan dosa besar, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat murka adalah firman Allah dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat.
Siapa yang dimaksud orang-orang yang Allah murkai dalam ayat ini? Siapa yang dimaksud, Pak? Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang sesat yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah, sedangkan orang-orang Nasrani disebut sebagai orang-orang yang tersesat? Karena orang-orang Yahudi itu orang-orang yang memiliki ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Maka siapa yang memiliki ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, maka bisa masuk ke dalam ayat ini, yaitu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa tanda seorang itu dia dimurkai oleh Allah? Apabila tanda-tanda ini ada pada diri kita, maka segera untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah dan tinggalkan perbuatan tersebut. Dan apabila tanda-tanda ini ada pada diri saudara kita, maka segera untuk kita mengingatkan dan menasehatinya. Apa tanda seorang itu dia dimurkai oleh Allah? Yang pertama, dia tidak disukai oleh manusia. Dia seorang yang dibenci, tidak diinginkan keberadaannya di tengah-tengah manusia. Jadi kalau dia berada di suatu tempat, orang-orang gak suka sama dia. Dia berada di suatu tempat, orang-orang itu langsung pergi, gak suka sama keberadaan dia. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul ada si fulan, kemudian kita dipanggil suruh ikut rapat atau ikut kumpul, kita tanya, fulan ada gak? Ada, anak gak jadi datang, ya. Pokoknya keberadaan dia ini tidak disukai. Ini tanda seorang itu dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba abdan nada Jibril." Allah ketika cinta kepada seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril. Dan Allah mengatakan, "Inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, aku cinta sama orang ini, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril mencintai orang tersebut. Summa yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penghuni langit, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu." Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, seluruh penduduk langit mencintai dia. Summa yud'u lahul qabulu fil ard, kemudian orang ini diterima di muka bumi. Ketika penghuni langit cinta kepada seseorang, maka dia diterima oleh penduduk bumi. Dia disukai, diharapkan kehadirannya. Kalau nggak ada dia, kita merasa kesepian, seperti ada yang kurang, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, wa innallaha idza abghada fulanan nada Jibril. Allah ketika murka atau benci kepada seseorang, maka Allah panggil malaikat Jibril. Inni ubghidu fulanan fabghidhu. Aku benci kepada si fulan, maka bencilah kepadanya. Fayubghiduhu Jibril, maka malaikat Jibril membenci orang tersebut. Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penghuni langit, innallaha yubghidu fulanan fabghidhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benci kepada si fulan, maka bencilah kalian kepadanya. Maka seluruh penghuni langit membenci orang tersebut. Ketika seluruh penghuni langit membenci orang ini, maka dia tidak diterima di muka bumi. Dia dimusuhi, tidak disukai keberadaannya. Kalau dia pergi dari satu tempat, semua orang bahagia, ya. Dan puncaknya adalah ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, orang-orang senang, orang-orang bersyukur karena dia sudah meninggal dunia. Kemudian orang-orang akan menyebutkan keburukan tentang dia. Wah, fulan tuh dulu sukanya begini, fulan suka begini. Nabi SAW ketika sedang duduk-duduk sama para sahabat, maka lewat jenazah di sisi Nabi. Ketika lewat jenazah, para sahabat memuji-muji jenazah tersebut. Oh, fulan begini, fulan suka begini. Maka Nabi SAW berkomentar wajabat. Kemudian tidak berselang lama lewat jenazah berikutnya.
Kemudian para sahabat menyebutkan tentang keburukannya. Oh, itu si fulan dulu sukanya begini, suka begini. Disebutkan keburukan orang tersebut. Maka Nabi berkomentar wajabat. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Apa maksud daripada wajabat, wahai Rasul? Maka Nabi menjelaskan, tadi lewat jenazah pertama kalian menyebutkan tentang kebaikannya, maka wajib bagi dia masuk ke dalam surga. Lewat jenazah berikutnya kalian menyebutkan tentang keburukannya, maka wajib bagi dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ya, ini yang pertama, tanda seorang dimurkai oleh Allah adalah dia dibenci, tidak disukai oleh banyak manusia. Kemudian yang kedua, tanda seorang itu dia dimurkai oleh Allah adalah dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah dan membenci apa yang dicintai oleh Allah. Tanda seorang dimurkai oleh Allah, dia membenci apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Ya. Yang dicintai oleh Allah apa? Ibadah, salat, taubat. Dan dia nggak suka. Dia benci yang namanya istighfar. Dia benci dengan yang namanya taubat. Dia nggak suka dengan yang namanya puasa. Ketika masuk bulan Ramadan, wah dia udah, apaan sih kok ada bulan Ramadan misalkan. Ketika diajak sholat, ngapain sih pakai sholat ya. Tapi begitu diajak untuk minum khamr, dia suka sekali. Ketika diajak untuk berzina, dia senang sekali. Ini tanda seorang dimurkai oleh Allah. Kebalikannya, tanda seorang dicintai oleh Allah, ditanamkan kecintaan dalam dirinya terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ketika Allah menjelaskan tentang ciri orang yang beriman, ciri hamba-hamba yang dicintai oleh Allah adalah walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah tanamkan keimanan di dalam hatinya dan kecintaan terhadap iman di dalam hatinya. Allah jadikan dia cinta terhadap iman dan dihiasi keimanan itu di dalam hatinya. Ini tanda seorang dicintai oleh Allah. Orang dimurkai oleh Allah, dia nggak suka dengan yang namanya iman, dengan yang namanya ibadah. Kemudian yang ketiga, tanda seorang dimurkai oleh Allah adalah dia berteman dengan pelaku maksiat, jauh dari orang-orang saleh. Jadi teman-temannya adalah para pelaku maksiat. Dia nggak suka dengan orang-orang saleh, jauh dari orang-orang yang baik. Nabi SAW mengingatkan, almar'u ala dini khalili. Seorang itu sesuai dengan agama temannya. As-sahib sahib, teman itu menarik. Kalau kita berteman sama pelaku maksiat, kita akan ikut melakukan apa? Kemaksiatan. Oleh karena itu Abu Thalib, paman Nabi SAW, seorang yang dicintai oleh Nabi, senantiasa membela dakwah Nabi. Bahkan Abu Thalib ini sudah tertarik masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana bait syair yang pernah diutarakan oleh Abu Thalib, laqad wajadtu anna dina Muhammadin min khairil bariyati dina walau lal malamatu wal masabbatu lawajadtani samhan bidzaka mubina. Aku telah dapati agama Muhammad adalah agama yang terbaik. Kalau bukan karena celaan dan cacian, kalian akan dapati aku sudah masuk ke dalam agama Islam. Namun Abu Thalib ini masih bergaul sama Abu Jahal dan yang lainnya. Oleh karena itu ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia dalam kondisi sakaratul maut, Nabi SAW masih punya harapan pamannya ini mau masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Nabi datang kemudian mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka bi'indallahi yaumil qiyamah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat ini aku akan berhujjah di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Pamannya sudah mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada Abu Jahal di sampingnya. Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau sudah tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Thalib nggak jadi mengucapkan apa?
la ilaha illallah. Diulangi sama Nabi sampai 3 kali. Tapi pada akhirnya Abu Thalib tetap tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini ketika seorang dia berteman dengan teman yang buruk, maka teman yang buruk itu akan memberikan pengaruh kepada dia bahkan sampai akhir daripada kehidupannya. Kemudian yang berikutnya, tanda seorang dimurkai oleh Allah adalah dia tidak suka dinasehati. Ketika diingatkan, dia malah marah-marah. Ketika diingatkan, dia malah merendahkan orang yang beri nasihat sama dia. Emang ente siapa ngasih nasihat ke saya? Ente masih anak, kemarin sore sudah nasihati apa? Senior misalkan. Atau ketika dia dinasehati, dia mengatakan urus aja dirimu sendiri, nggak usah ngurusi orang lain. Ini tanda seorang dimurkai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang seperti ini dalam surat Al-Baqarah ayat 206. Wa idza qila lahu taqillah akhadhatul izzah fahasbuhu jahannam wa labi'sal mihad. Ketika diingatkan kepada dia, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, maka muncul kesombongan dalam dirinya. Dia enggak mau dinasihati, enggak suka dengan nasihat. Maka cukuplah orang seperti ini itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Dan kalimat yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika ada orang dinasehati, bertakwa engkau kepada Allah, maka dia mengatakan alaika binafsik, urus aja dirimu sendiri. Ini adalah kalimat yang paling dibenci oleh Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, abghadul kalami ilallah an yakula rajul lirrajul ittaqillah fayaqul alaika binafsik. Kalimat yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika ada orang menasehati dia, ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah, maka dia mengatakan urus aja dirimu sendiri. Ini adalah kalimat yang paling dibenci oleh Allah. Maka kita kalau ada orang nasihati kita, kita bersyukur. Kalau kita belum bisa menerima nasihat tersebut, paling tidak kita tahan lisan kita untuk merendahkan dia. Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu siapa, Pak? Seorang khalifah, seorang pemimpin. Ketika ada kaumnya yang jengkel sama Harun ar-Rasyid, karena setiap mau ketemu Harun ar-Rasyid nggak ada, didatangi ke kediamannya Harun ar-Rasyid nggak ada. Namanya juga pemimpin, mungkin sibuk ya. Sehingga dia tunggu Harun ar-Rasyid itu di jalan. Ketika Harun ar-Rasyid lewat naik kuda, maka diingatkan, wahai Harun ar-Rasyid, ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah. Kita kalau lagi naik motor kemudian ada ustadz ngingatin kita, kita lagi ugal-ugalan ya. Ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah. Turun atau lanjut jalan, Pak? Kadangkala kita turun. Tadi ustadz ngomong apa? Nah, misalnya ya. Baru ustadznya mungkin ditonjok, dipukul ya, atau diingatkan dengan keras. Harun ar-Rasyid seorang khalifah ketika diingatkan ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah, Harun ar-Rasyid turun dari kudanya kemudian dia sujud. Apa? Sujud, dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang nasihati kita, kita tampung nasihatnya. Jangan kemudian kita malah meremehkan nasihat tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanda seorang itu dia dimurkai oleh Allah adalah dia memiliki sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Suka menipu, suka berdusta, kemudian suka berkhianat, suka ghibah. Ini tanda seorang itu dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tenggelam dalam urusan dunia sehingga lalai terhadap akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Kapan seorang itu dia dikatakan sebagai hamba dunia?
seorang itu dia dikatakan sebagai hamba dunia adalah ketika dunia yang mengatur kehidupannya, dunia yang mengatur sholatnya. Inilah orang yang dikatakan sebagai hamba dunia. Jadi ketika urusan dunianya belum selesai, dia belum mau sholat. Ketika urusan dunianya sudah selesai, baru dia apa? Sholat. Ini hamba dunia. Kalau hamba Allah sejati adalah ketika dia masih asik dalam urusan dunia, dengar azan, tutup toko, berangkat sholat. Pelanggan sudah ngantri ramai, dia tetap tutup tokonya. Dia mengatakan kalau mau beli di sini tunggu saya selesai apa? Sholat. Berani nggak seperti itu, Pak? Lagi rame-ramenya di toko kita, orang-orang ngantri, lagi ya pilih-pilih baju, kemudian Bapak Ibu saya mau sholat dulu. Kalau mau ada melakukan pembayaran nanti, tunggu saya selesai apa? Salat. Kita tutup toko kita. Kira-kira berani nggak, Pak? Ya, ini hamba Allah sejati. Saya pernah makan di warung makan, datang pas waktu sholat nggak dilayani. Semua karyawannya pergi sholat. Kita sudah lapar-laparnya, tapi semua karyawannya apa? Pergi sholat. Nanti dilayani setelah mereka sudah selesai mengerjakan apa? Sholat. Ini yang luar biasa. Maka jangan sampai dunia mengatur ibadah kita, mengatur salat kita. Kalau kita seperti itu maka terkena hadis Nabi, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Kemudian tanda seorang itu dimurkai oleh Allah adalah lisannya kotor. Lisannya kotor. Dikit-dikit keluar kata-kata yang kotor. Ya, dikit-dikit keluar itu nama-nama hewan yang ada di kebun binatang, ya. Keluar kata-kata yang jorok. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yubghidul fahishal badhi." Allah itu benci, murka kepada orang yang suka berbuat keji dan lisannya kotor. Maka kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Apalagi mohon maaf kadang-kala di pasar banyak orang-orang yang suka teriak, orang-orang yang lisannya kotor. Maka jangan sampai kalimat-kalimat itu kita serap dan kita ikut-ikutan dengan apa? Mereka. Makanya disebut tempat yang paling dibenci itu apa? Pasar. Maka justru kita di pasar berusaha untuk senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tanda seorang itu dia dimurkai oleh Allah adalah enggak peduli terhadap penghasilannya. Mau dari yang halal atau yang haram semua diambil. Jadi dia enggak peduli dengan pendapatannya. Yang penting dapat cuan, mau itu dari cara yang halal maupun dari cara yang haram. Maka hati-hati. Ini tanda seorang dia dimurkai oleh Allah. Nabi SAW mengingatkan, sayati zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal. Akan datang suatu zaman di mana seorang dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Amin halal, amin haram. Dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Kemudian di antara tanda seorang itu dia dimurkai oleh Allah adalah dia tidak sabar ketika ditimpa musibah. Nabi SAW bersabda, inna idhamal jaza' ma'idhamil bala. Besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian yang Allah kirimkan kepada kita, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah ketika mencintai seorang hamba maka Allah akan uji dia. Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho terhadap ujian yang Allah kirimkan maka Allah akan ridho kepadanya. Waman sakhita falahu sukhut. Siapa yang murka, marah-marah ketika diuji maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan murka dan marah kepada dia. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, dagangan kita mungkin sepi, maka bersabar. Jangan kemudian kita mencaci maki Allah, kita mencela takdir yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Kita bersabar. Mudah-mudahan dengan kita bersabar datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa dampak ketika seorang itu dia dimurkai oleh Allah?
Dampak seorang itu dia dimurkai oleh Allah, yang pertama dia dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Laknat itu apa, Pak? Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Dan bisa jadi laknat Allah itu sampai 7 turunan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Wahab bin Munabbih. Dia berkata, Inna Rabba tabaraka wa ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni idza uti'tu raditu, sesungguhnya aku apabila ditaati maka aku akan ridho. Wa idza raditu baraktu, dan apabila aku ridho, kata Allah, apabila aku ridho maka aku akan berikan keberkahan. Walaisa li barakati nihaya, dan keberkahanku itu tanpa batas. Keberkahan Allah itu apa? Sangat luas tanpa ada batasnya. Wa inni idza usitu ghadibtu, aku apabila dimaksiati maka aku akan murka. Wa idza ghadibtu la'antu, dan apabila aku telah murka maka aku akan melaknatnya. Wa la'nati tablughus sabi' minal walad, dan laknatku itu sampai 7 apa? Turunan. Ini ketika Allah sudah murka maka Allah akan melaknat hambanya. Namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah, riwayat yang dhaif. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu melaknat orang-orang yang tidak bersalah. Yaitu bisa jadi anak keturunan kita adalah orang-orang yang soleh. Dan riwayat ini bertentangan dengan firman Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak memikul dosa orang lain, ya. Jadi siapa yang bermaksiat dia yang dihukum oleh Allah, yang tidak bermaksiat ya dia tidak dihukum. Ya, jadi ini riwayatnya apa? Lemah. Namun jangan sampai kita kemudian merasa lega. Oh, berarti kalau Allah murka saya tidak mendapatkan dampaknya. Tetap kita mendapatkan dampaknya. Di antaranya adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun tidak sampai 7 turunan. Kemudian di antara dampak seorang dimurkai oleh Allah adalah dihalangi untuk mendapatkan rizki, terhalangi dari mendapatkan rizki. Jadi bisa jadi dia jualannya nggak laku, kemudian pindah, tadinya jualan baju nggak laku, jualan celana juga tidak apa? Laku. Kemudian pindah jualan makanan juga nggak laku. Maka segera untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Bisa jadi kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibu. Seorang hamba itu dia diharamkan rizki gara-gara dosa yang dia kerjakan. Maksiat-maksiat yang kita lakukan itu menghalangi kita untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dampak seorang itu dia dimurkai oleh Allah adalah terus-terusan dalam bermaksiat kepada Allah. Dari satu maksiat pindah ke maksiat berikutnya, kemudian pindah lagi ke maksiat berikutnya. Dia tidak diberi taufik oleh Allah untuk beristighfar, tidak diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berpindah dari satu maksiat ke maksiat yang berikutnya. Bahkan bisa jadi rasa malu untuk bermaksiat dicabut oleh Allah. Kita kalau mau bermaksiat kadang-kala kita malu, benar nggak Pak? Kita cari tempat yang sepi, kemudian kita bermaksiat di tempat itu. Kita malu untuk bermaksiat di tempat umum. Tapi ada orang yang rasa malunya sudah dicabut oleh Allah. Ini dampak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada seorang hamba. Dicabut rasa malunya sehingga dia terang-terangan dalam bermaksiat. Seorang kalau dia sudah terang-terangan dalam bermaksiat, maka lama-lama dia akan menjadi pembela maksiat. Sehingga ketika diingatkan bahwasanya ini perbuatan haram, ini dalilnya, maka dia akan membela. Kata siapa? Ya, ini dalilnya dhaif misalkan. Bukan seperti itu pemahamannya. Dia jadi pembela apa? Maksiat.
Dan orang kalau sudah menjadi pembela maksiat, susah dia untuk bertobat kepada Allah, karena dia meyakini apa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Orang kalau sudah tidak malu dalam bermaksiat sehingga dia terang-terangan dalam bermaksiat, dia susah untuk bertobat kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dampak seorang itu dia dimurkai oleh Allah adalah dia dilupakan oleh Allah, ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkan apa? Mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Dan nanti pada hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Sehingga dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta padahal aku dulu ketika di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami namun engkau melupakannya, maka pada hari ini kami pun melupakan apa? Kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara agar kita ini tidak dimurkai oleh Allah? Yang pertama adalah segera untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Apa itu taubat? Taubat itu harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah dia berhenti dari maksiatnya. Kemudian yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Dan yang ketiga adalah dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Itu taubat, taubatan nasuha. Dan Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz dzanbi kamal la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak lagi memiliki apa? Dosa. Kalau kita sudah tidak memiliki dosa, maka kita dicintai oleh Allah. Kalau dosa kita masih banyak, maka kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kita banyak-banyak mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan amal saleh yang paling bisa memadamkan murka Allah di antaranya adalah sedekah. Terlebih sedekah yang kita keluarkan itu secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Nabi SAW mengatakan, inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah secara diam-diam itu dapat memadamkan murka Allah. Maka kita kalau punya rizki, kita banyak-banyak sedekah. Dan kita berusaha ketika kita sedekah itu secara diam-diam. Karena terkadang ada orang ketika sedekah dia maunya terang-terangan. Bahkan kalau dia sedekah ke masjid, ngasih 5 juta, minta kepada DKM, nanti nama saya disebut ya ketika mau sholat apa? Jumat. Benar gak Pak? Sehingga DKM kadang mengumumkan, ini ada sedekah yang masuk dari Bapak Fulan 5 juta, Bapak Fulan 10 juta. Ya. Sebenarnya sedekah secara terang-terangan, asalkan hati kita bisa menjaga supaya tidak riya, maka itu boleh-boleh saja. Sebagaimana Allah berfirman, in tubdus shadaqat fani'immahi. Apabila kalian terang-terangan dalam bersedekah, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Namun apabila kalian sembunyikan, kalian berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi kita berusaha untuk banyak sedekah, karena sedekah itu dapat memadamkan murka Allah. Terakhir saya sampaikan sebuah kisah. Ini disebutkan dari kalangan Bani Israel. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda bahwa ada orang yang sudah beribadah selama 60 tahun. Kemudian dia terjebak, terfitnah dengan seorang wanita. Akhirnya dia berzina sama wanita itu selama 6 hari.
Setelah zina selama 6 hari, dia sadar dan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk keseriusannya dalam bertobat, dia tinggalkan kampungnya. Dan ketika dia meninggalkan kampungnya, dia tidak membawa bekal. Sampai akhirnya dia kelaparan. Dalam kondisi dia yang sangat lapar, ada orang yang kasih dia roti. Ketika dia mau makan, dalam kondisi sangat lapar, dia mau makan rotinya, ternyata di depan dia ada orang yang juga apa? Kelaparan. Maka dia potong rotinya, kemudian dia berikan kepada orang yang kelaparan tersebut. Kemudian singkat cerita, orang ini meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk menghitung amalannya. Maka dihitung amalannya selama 60 tahun dengan zina selama 6 hari. Ternyata zina selama 6 hari lebih berat daripada ibadah dia selama 60 tahun. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwa zina itu merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian dihitung antara zina selama 6 hari dengan sedekah sepotong roti. Ternyata sedekah dengan sepotong roti lebih berat daripada zina selama 6 hari. Ini menunjukkan akan keutamaan daripada apa? Sedekah. Dan juga sebagai pelajaran bagi kita untuk kita tidak meremehkan kebaikan sedikit pun. Terlebih sedekah. Kadang-kala kita ini kalau mau sedekah pengennya yang besar. Mau ngasih tetangga pengennya yang besar. Kalau kecil kita merasa apa? Itu sedikit. Padahal bisa jadi yang sedikit itulah yang diterima oleh Allah dan yang dapat mengantarkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kalian terhadap neraka meskipun sedekah dengan sepotong kurma. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.